Ia dikenal sebagai wanita yang manis tutur katanya, ringan tangan menolong siapapun, dan dicintai banyak orang karena hatinya yang lembut. Saat ia wafat, linangan air mata mengiringi pemakamannya. Teman-temannya menyebarkan kenangan indah tentang kebaikannya, dan dunia maya dipenuhi doa dan pujian. Tapi di alam yang tak terlihat, ruhnya terguncang dalam ketakutan. Ia mencari cahaya dari sedekahnya. Ia mencari naungan dari bantuan yang pernah ia beri. Namun, tak ada pintu yang terbuka. Yang ada hanyalah gelap yang tak berujung. Di dalam kubur, dia menjerit, "Bukankah aku baik? Bukankah aku sering bersedekah? Bukankah aku tidak pernah menyakiti orang?" Tapi suara dari langit menjawab, "Engkau baik pada makhluk, tapi engkau abaikan Sang Pencipta." Simak kisah ini sampai akhir, karena bisa jadi selama ini kita terlalu bangga menjadi manusia yang baik, tapi lupa menjadi hamba yang taat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Irman Hidayah, tempat di mana kisah bukan sekedar cerita, namun lentera hati yang menerangi jalan menuju kebenaran. Bagikan video ini agar menjadi amal jariah yang terus mengalir. Terima kasih. Namanya Nadia, usianya 27 tahun, seorang wanita muda yang bersinar di mata dunia. Wajahnya cantik, tutur katanya lembut, dan kecerdasannya menjulang. Ia lulusan universitas ternama, memiliki karier mapan di dunia sosial, dan aktif mengelola beberapa lembaga kemanusiaan. Di media sosial, ia sering tampil membagikan momen ketika membahagiakan orang lain, membelikan makanan tukang becak, menyantuni anak yatim, atau sekadar membantu ibu-ibu menyeberang jalan. Orang-orang menyebutnya bidadari kota. "Kalau semua orang sebaik Mbak Nadia," ujar seorang tetangga, "dunia ini pasti lebih damai." Ia selalu tersenyum, tak pernah marah. Bahkan, pada pengemis yang memakinya, ia tetap memberi. Nadia sangat aktif dalam gerakan sosial. Ia galang dana untuk korban bencana, ikut turun ke lapangan saat banjir, bahkan pernah menjual barang pribadinya demi membiayai pengobatan seorang anak terkena kanker. Ia dipuji media, diundang ke banyak seminar, dan menjadi panutan banyak anak muda. Namun, dalam hal agama, ia punya prinsip yang berbeda. Ia tidak pernah sholat 5 waktu. Baginya, ibadah itu sesuatu yang personal. "Aku nggak mau munafik. Kalau belum ikhlas, buat apa sholat?" ucapnya saat sahabat dekatnya mengingatkan. Puasa pun hanya dijalaninya saat ada jadwal buka puasa bersama. Bukan karena kewajiban, tapi karena tradisi pertemanan. "Buka puasa rame-rame itu seru," katanya. "Tapi kalau sendirian, rasanya nggak ada semangat." Jilbab? Nadia bahkan merasa alergi dengan kata itu. "Jilbab itu bukan ukuran iman," katanya dengan nada tegas. "Aku lebih suka jadi diriku sendiri. Asli, nggak mau berpura-pura. Lagian, yang penting itu bukan jilbab, tapi yang penting itu hati kita bersih. Percuma pakai jilbab kalau hati masih kotor, kan munafik namanya." Di hadapan publik, ia adalah simbol perempuan modern yang berhati malaikat. Tapi di hadapan Allah, amalnya masih kosong dari pilar utama keislaman. Suatu kali, temannya mengajaknya umroh, tapi Nadia menolak. "Umroh itu cuma wisata rohani," ucapnya sambil tertawa. "Uangnya mending buat bantu orang yang lapar. Allah pasti lebih suka itu." Dan dari situlah hidup Nadia berjalan, penuh pujian, penuh kebaikan sosial, penuh amal dunia, namun kosong dari fondasi yang Allah tetapkan, yaitu rukun Islam. Seseorang pernah berkata padanya, "Jangan sampai kebaikanmu kepada manusia menutup kewajibanmu kepada Allah." Tapi Nadia hanya tersenyum. Ia mengira surga bisa dicapai hanya dengan senyum dan sedekah. Ia lupa bahwa sedekah tidak bisa menggantikan sholat, bahwa kerendahan hati di hadapan manusia tidak cukup tanpa sujud di hadapan Tuhan. Dan waktu pun terus berjalan. Nadia tetap menjadi inspirasi. Namun dalam catatan langit, namanya masih kosong dari amalan wajib yang Allah tetapkan. Ia baik, ia dermawan, ia dicintai semua orang. Tapi, apakah semua itu cukup? Belum ada yang tahu sampai hari itu tiba.
hari di mana langit mencatat lebih jujur dari semua pujian dunia. Aku lebih baik seperti ini, ucap Nadia dengan nada yakin, daripada orang yang sholat 5 waktu tapi suka ngomongin orang. Itulah prinsip hidup yang terus ia ulang pada dirinya dan orang-orang sekitarnya. Nadia percaya, agama seharusnya menjadikan manusia lebih manusiawi, bukan sibuk dengan ritual yang menurutnya kaku dan membatasi kebebasan. Sholat, menurut Nadia, bukan prioritas. Bagi dia, yang penting adalah kejujuran, empati, peduli sesama. Kalau kita saling bantu dan gak nyakitin orang, insya Allah masuk surga, katanya sambil tertawa. Ia tak menyukai diskusi tentang kewajiban agama. Setiap kali seseorang mengingatkannya, ia akan langsung menangkis dengan dalih moralitas. Sholat itu harus datang dari hati. Kalau belum ikhlas, malah jadi munafik. Mending gak usah dulu. Ia menyamakan sholat dengan gaya hidup, bukan kewajiban. Ia anggap puasa hanya bagian dari budaya kolektif, bukan ibadah kepada Allah. Puasa ia jalankan kalau ada buka bersama dengan sahabat atau keluarga besar. Tapi sendirian, ia tak pernah melakukannya. Suatu ketika, temannya mengingatkan tentang jilbab. Nadia menanggapi dengan santai, "Jilbab itu bukan tanda orang baik. Aku kenal banyak orang pakai jilbab, tapi lisannya tajam. Aku gak mau jadi orang munafik." Ia merasa jilbab hanyalah simbol yang tak relevan. Baginya, lebih baik menjadi diri sendiri yang jujur dan terbuka daripada menutup aurat tapi penuh kepalsuan. Dan ketika salah satu rekannya menabung untuk berhaji, Nadia malah mengernyit. Buat apa jauh-jauh ke Mekah, habisin uang cuma buat jalan-jalan rohani. Mending uangnya disumbangin, Allah pasti lebih ridho. Prinsip Nadia terdengar manis, bahkan memukau sebagian anak muda yang mencari agama yang terasa ringan. Ia seolah mewakili generasi yang ingin spiritualitas tanpa beban kewajiban. Ia sering berkata, "Kalau hati kita bersih, Allah pasti paham. Islam itu agama kasih sayang, bukan tekanan. Gak semua orang cocok dengan ibadah yang sama. Selama kita tidak menyakiti orang lain, Allah gak akan menyakiti kita." Namun, di balik semua ucapan itu, Nadia sebenarnya sedang membangun tembok pembenaran. Ia merasa cukup dengan kebaikan sosial. Ia berpikir bahwa menyantuni anak yatim bisa menggantikan rakaat-rakaat yang ditinggalkan. Bahwa senyum kepada tukang ojek cukup membayar kewajiban sujud pada Allah. Bahwa membantu orang tua tetangga cukup menutup puasa Ramadan yang ia tinggalkan bertahun-tahun. Ia tidak merasa berdosa. Ia merasa sudah berbuat banyak. Dan yang paling tragis, ia merasa tidak perlu diperbaiki. Saat diajak ikut kajian, ia menjawab, "Nanti aja kalau sudah tua. Sekarang fokus bantu orang dulu." Nadia lupa bahwa Islam bukan hanya tentang hubungan dengan manusia, tapi lebih dulu dan lebih utama, hubungan dengan Allah. Ia tidak menyadari bahwa rukun Islam bukanlah pilihan, tapi pondasi. Dan sholat adalah tiang, bukan hiasan. Allah berfirman, "Dirikanlah sholat, karena sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman." An-Nisa ayat 103. Dan Rasulullah pernah bersabda, "Perjanjian antara kami dan mereka adalah sholat. Barang siapa meninggalkannya, maka ia telah kafir." Hadis riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Nadia tidak menolak Allah, tapi ia menolak perintahnya, dan ia merasa tetap aman. Hingga malam itu datang, malam yang memisahkan antara anggapan dan kenyataan. Hari itu langit mendung, angin berhembus pelan seolah mengisyaratkan sesuatu. Nadia sedang dalam perjalanan menuju sebuah acara amal. Seperti biasa, ia diundang sebagai tamu kehormatan karena kiprahnya dalam gerakan sosial. Mobilnya melaju tenang di jalan tol, ditemani lagu-lagu motivasi yang ia sukai. Tapi takdir datang tanpa aba-aba.
sebuah truk besar kehilangan kendali di jalur seberang. Dalam hitungan detik, tabrakan terjadi. Keras, mengerikan. Mobil Nadia hancur di sisi kanan. Ia tak sempat berteriak, tak sempat mengucap apa-apa. Bahkan tak sempat mengingat satu rakaat sholat pun yang mungkin bisa menyelamatkannya. Berita meninggalnya Nadia menyebar cepat. Lini masa media sosial dipenuhi ucapan duka. Innalillahi, wanita sebaik ini pergi terlalu cepat. Semoga Nadia masuk surga. Dia terlalu baik untuk dunia. Salah satu orang paling tulus yang pernah kami kenal. Pemakamannya penuh. Tangis mengiringi setiap langkah menuju liang lahat. Anak-anak yatim yang pernah ia bantu hadir sambil memegang bunga. Teman-teman kerjanya datang membawa kenangan. Para follower menunduk haru. Semua merasa kehilangan. Tapi, di tengah keramaian manusia, ada keheningan dari langit. Ketika tubuh Nadia dibaringkan untuk dimandikan, pemandi jenazah mengernyit pelan. Wajahnya pucat, tidak tersenyum seperti orang-orang soleh yang wafat dalam kebaikan. Tangannya kaku seperti hendak menolak. Dahinya tidak basah oleh air suci, tapi dingin dan keras seolah menyimpan penyesalan. Tak satu pun yang berani mengatakan hal ini di depan publik, tapi getaran aneh terasa. Seperti ada ruh yang belum benar-benar tenang. Setelah dikafani dan disolatkan, jenazah dibawa ke pemakaman umum. Di tengah lantunan doa, tanah pun mulai diturunkan. Namun beberapa kali sekop menggali terasa berat. Bukan karena tanahnya, tapi karena ada yang terasa menggantung. Salah satu petugas makam berbisik. Kuburnya terasa berat, seperti enggan menerima. Beberapa burung gagak berputar di langit. Tak seperti biasanya. Angin berhenti sebentar, lalu bergerak liar. Para pelayat mengira ini hanya sugesti, tapi di alam lain, suasana telah berubah total. Saat semua orang kembali ke rumah, wajah masih basah oleh air mata. Ruh Nadia perlahan tersadar. Ia terbangun dalam lorong panjang, sunyi. Ia berjalan sendirian, menatap ke arah cahaya, yang ternyata bukan cahaya, tapi tembok. Ia mencari rakaat yang pernah ia tinggalkan. Ia berharap ada jilbab yang pernah ia kenakan, tapi kosong. Tak satu pun amal wajib menyambutnya. Dan kini ia berada dalam gelap yang asing, dalam ketakutan yang nyata. Dan ia mulai menyadari bahwa kebaikan sosial yang ia banggakan tidak pernah menggantikan kewajiban yang ia abaikan. Dan yang lebih menyakitkan, ia dulu mengaku percaya kepada Allah, tapi tidak pernah sujud. Ia mengaku mencintai Islam, tapi tidak pernah tunduk. Dan kini, kubur menjadi saksi bahwa amal tanpa iman dan ibadah hanyalah debu yang beterbangan. Sebagaimana firman Allah, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu seperti debu yang beterbangan. Al-Furqan 23. Dalam sunyi yang mencekam, Nadia mendadak terbangun dari keterpanaan. Ia tidak lagi berada di dunia. Ia sadar dirinya kini berada di alam yang selama ini hanya ia dengar dari ceramah dan kitab suci, yaitu alam kubur. Langit hilang, waktu tak lagi berjalan, tidak ada notifikasi, tidak ada pujian, tidak ada followers. Yang tersisa hanyalah dirinya sendiri. Sendiri di sebuah tempat gelap, sempit, dan perlahan semakin menyempit. Tiba-tiba, dua sosok besar datang. Wajah mereka tak tergambarkan oleh logika manusia. Sorot matanya menusuk. Suara mereka seperti guntur yang menggelegar. Siapa Rabbmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Nadia menggigil. Ia ingin menjawab, tapi lidahnya keluh. Ingin menjawab Allah, tapi selama hidupnya tak ada sujud yang menjadi saksi. Ingin menjawab Islam, tapi rukun Islam ia jadikan pilihan, bukan kewajiban. Ingin menjawab Muhammad Rasulullah, tapi tak pernah ia ikuti sunnah dan sabdanya.
Malaikat itu berkata dengan suara bergemuruh, "Engkau kenal Tuhanmu, tapi engkau tinggalkan perintahnya. Engkau tahu agamamu, tapi engkau remehkan rukun-rukunnya. Engkau akui nabimu, tapi engkau permalukan ajarannya atas nama passion dan kebebasan." Nadia memohon, "Tapi aku banyak bersedekah. Aku bantu orang miskin. Aku galang dana untuk anak yatim." Namun jawaban dari langit mengguncang, "Kebaikan kepada manusia tak bisa menggugurkan hak Tuhanmu." Dan saat itulah lembaran-lembaran amal ditampakkan. Catatan sedekahnya, bantuannya, air mata yang ia lap dengan cinta, semuanya tercatat. Tapi satu demi satu, amal itu tak punya cahaya. Amal itu tak berakar, karena pondasi dasarnya kosong, yaitu ibadah kepada Allah. Rasulullah pernah bersabda, "Sesungguhnya amal yang pertama kali akan dihisap pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika rusak, maka rusaklah seluruh amalnya." Hadis riwayat Tirmizi. Kubur itu kini mulai menyempit. Dindingnya bergerak. Tubuh Nadia ditekan dari kanan dan kiri. Ia menangis, berteriak, merintih, tapi tak ada yang menjawab. Ia ingin sholat, ingin sujud, ingin membaca Al-Fatihah, tapi semua sudah terlambat. Allah berfirman, "Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, melainkan untuk beribadah kepadaku." Az-Zariyat ayat 56. Nadia teringat betapa banyak alasan yang dulu ia ucapkan. Kalau belum ikhlas, buat apa sholat? Percuma pakai jilbab kalau hati masih kotor. Allah menilai hati, bukan penampilan. Kini semua alasan itu terdengar begitu hampa, karena ternyata ikhlas bukan berarti menunda kewajiban. Karena ternyata hati yang baik pasti tunduk kepada Allah. Rasulullah pernah bersabda, "Pangkal segala perkara adalah Islam, dan tiangnya adalah sholat." Hadis riwayat Tirmizi. Tangisan Nadia semakin dalam, tapi tak ada pintu kembali. Kebaikan sosial yang selama ini ia banggakan tak bisa membela, karena ia lupa satu hal penting. Surga tidak dibuka hanya dengan sedekah, tapi dengan ketaatan. Kebaikan kepada manusia sangat penting, tapi lebih penting lagi adalah ketaatan kepada Allah. Kuburnya kini menjadi tempat azab, bukan taman surga. Tubuhnya menggigil dalam dingin, lalu terbakar dalam sesak. Ruhnya ditarik, dicambuk oleh malaikat, dan setiap jeritannya adalah jeritan dari seorang wanita baik yang lupa bahwa menjadi baik saja tidak cukup. Di alam kubur, waktu tidak seperti waktu di dunia. Detik terasa seperti abad. Suara rintihan Nadia bergema di dalam tanah yang sempit. Ia tidak sedang dihukum karena membunuh, bukan karena zina, tapi karena meninggalkan tiang agamanya sendiri. Tangannya terangkat, matanya memohon, tapi tak satu pun malaikat menjawab, karena kitab amal sudah ditutup, masa ujian sudah usai. Ya Allah, aku dulu hanya ingin jadi orang baik, aku hanya ingin membuat orang tersenyum. Namun, suara itu datang lagi, dari dimensi yang hanya bisa didengar ruh-ruh yang diazab. Engkau ingin membuat manusia ridho, tapi kau abaikan ridha Tuhanmu. Engkau berbuat baik kepada makhluk, tapi mengabaikan Sang Pencipta makhluk. Dalam tangisnya, Nadia mencoba mengingat-ingat. Ya, ia pernah diajak oleh sahabat Syalih untuk taubat, tapi ia menolak dengan senyum. Nanti ya, kalau sudah tua. Ia pernah menonton ceramah tentang pentingnya sholat, tapi ia skip. Ia tahu jilbab wajib, tapi ia bilang, "Aku belum siap, biarkan aku jadi diriku dulu." Dan kini, ia menyesal. Tapi penyesalan di alam kubur tak mengubah takdir. Allah telah berfirman, "Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu." Lalu ia berkata, "Ya Rabbku, mengapa engkau tidak menangguhkan?"
kematianku barang sedikit waktu lagi, maka aku dapat beramal syalih dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Al-Munafiqun ayat 10. Nadia ingin sekali kembali, hanya sehari, hanya satu waktu sholat, hanya satu sujud, tapi tidak ada jalan pulang, karena kematian adalah penutup semua kemungkinan. Di dunia, namanya masih dikenang. Orang-orang berkata, dia wanita yang sangat baik, tapi Allah tidak menilai semata dari komentar manusia. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya amal yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah salat. Jika salatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Dan jika rusak salatnya, maka rusak pula seluruh amalnya. Hadis riwayat Tirmizi. Kebaikan sosial tidak pernah menghapus kewajiban utama. Tidak bisa kita tukar rukun Islam dengan kepopuleran atau donasi. Tidak bisa kita gantikan sujud dengan senyum atau puasa dengan empati. Karena Islam bukan agama rasa, tapi agama ketaatan. Wahai jiwa-jiwa yang masih hidup, Nadia bukan orang jahat. Ia tidak mencuri, tidak menipu, tidak menyakiti orang lain. Ia justru menjadi cahaya di mata banyak manusia. Tapi cahaya itu padam di hadapan Allah karena ia lupa bahwa iman bukan hanya perasaan, tapi juga ketaatan. Ia menolong banyak orang, tapi ia tak pernah sujud dengan benar kepada penciptanya. Ia membagikan hartanya, tapi enggan menundukkan kepalanya di atas sajadah. Maka janganlah kita tertipu. Jangan merasa cukup hanya dengan baik. Jangan merasa aman hanya karena berhati mulia. Karena surga tidak untuk orang yang berhati baik kepada manusia saja, tapi untuk mereka yang baik kepada manusia dan taat kepada Rabb-Nya. Rasulullah pernah bersabda, amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat dari seorang hamba adalah salat. Jika baik, maka beruntunglah ia. Jika rusak, maka celakalah ia. Hadis riwayat Tirmizi. Hari ini, engkau masih bisa memperbaiki salatmu. Engkau masih bisa menutup auratmu. Engkau masih bisa berpuasa, berhaji, beristighfar. Tapi esok, tak ada jaminan kita masih sempat. Karena liang lahat tak mengenal siapa yang dermawan dan siapa yang belum sempat benar-benar taat. Wahai saudaraku, apakah kisah ini menyentuh hatimu? Sekarang simak juga kisah penuh hikmah lainnya. Kisah tentang seorang hafiz Al-Quran yang disiksa di alam kubur. Linknya kami sematkan di deskripsi. Sekarang telan like dan tulis amin di kolom komentar. Semoga kita dan keluarga kita menjadi orang yang bermanfaat bagi manusia lainnya, serta taat kepada Allah, Sang Maha Pencipta. Jangan lupa bagikan kisah ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang kamu cintai, agar semakin banyak yang tersentuh dan terinspirasi untuk semakin dekat dengan agama. Subscribe sekarang dan aktifkan loncengnya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna dari Irman Hidayah. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Semoga setiap detik yang Anda habiskan menjadi pemberat amal kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.